Salam, salam, salam. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan anak pagi ini. Mari kita menghadap Tuhan sebelum kita boleh menerima firman Tuhan sebagai dasar kita untuk melakukan aktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu oleh karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Pagi ini kami boleh memasuki mukjizat baru, hari baru dari Tuhan. Untuk kami Tuhan berkati sabda suci firman Tuhan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan kuduskan hati pikiran kami. Hingga kami boleh menerima sabda suci firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan boleh kami renungkan dan kami mengerti. Dan tertanam di dalam hati kami hingga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan berkati kami hikmat kemampuan dan hikmat kebijaksanaan untuk kami dimampukan melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perenungan pada pagi yang indah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima serta merenungkannya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini renungan berjudul Ia dalamku dan ku dalamnya. Ia dalamku dan ku dalamnya. Itulah judul renungan pagi ini, dan sebagai ayat dasar adalah diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ayat dasarnya, bacaannya Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dan Kak Teja akan membacakan ayat Yohanes 15 ayat yang keempat-A yang bunyinya demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Adik-adik sudah sering melihat pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon buah-buahan yang lain. Nah pohon itu adalah ada pokoknya, kemudian berkembang yang di batang-batangnya banyak, yaitulah yang disebut itu carang, dan dari carang itulah batang itu mengeluarkan daun dan mengeluarkan bunga sehingga berbuah. Sudah pernah belum melihat pohon mangga atau pohon rambutan pada saat berbuah? Begitulah Tuhan Yesus menceritakan di depan murid-muridnya perumpamaan tentang pokok dan carang pohon anggur. Kenapa pohon anggur? Ya, pada saat itu pohon anggur adalah sering dijumpai dan banyak terdapat di daerah itu. Sehingga Tuhan Yesus perumpamaan itu menceritakan tentang pohon anggur, di mana banyak caranya dan carang itu melekat pada pokok anggur itu sehingga berbuah. Nah, dalam kehidupan kita pun perlu untuk melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai carangnya. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, kita tidak akan bertumbuh dan berbuah. Maka itu hiduplah kita melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus, dan kita sebagai carangnya, maka kita akan bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Ya, kehidupan di luar Tuhan Yesus kita tidak akan mendapat apa-apa. Maka itu penting sekali kita hidup harus melekat
kepada pokok anggur, yaitu hidup kita melekat kepada Yesus sehingga kita bertumbuh, berbunga dan berbuah. Dan sehingga kita pun melekat kepada Yesus, kita akan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melayani Tuhan Yesus. Kita bertumbuh, berbuah dan terus hidup. Begitu baik Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu, marilah kita, hati kita melekat kepada Tuhan Yesus, sehingga perbuatan kita pun nanti seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang di dalam kita, itulah yang membimbing kita, itulah yang menuntun kita. Tuhan memberkati.